Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikran dengan NIM E1032201048 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler B. Ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat tentang filsafat ilmu pemerintahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang filsafat. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu Physiologia yang berarti cinta kebijaksanaan. Kemudian, menurut WJS Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi yang mengenai sebab-sebab, asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui keberadaan dan arti adanya sesuatu. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih aktif dan bijaksana. Inilah yang merupakan manfaat utama filsafat. Seperti namanya, filsafat. Kita tidak menguasai pengetahuan, tapi kita hanya cinta pada kebijaksanaan. Manfaat lain dari filsafat, entah sadar atau tidak, membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku, dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dalam dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konversi, ilmu, atau gabungan semuanya. Kemudian kita akan membahaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi oleh deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Contoh pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan beberapa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah hal yang dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Turban, terdapat hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah koneksi dari fakta-fakta, pengukuran, dan statistik. Informasi adalah data yang terorganisir dan terproses dengan akurat. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang bernilai relevan secara kontekstual dan dapat dikerjakan. Kemudian kita akan membahas tentang ilmu. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi dengan dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari kebatasannya. Pengertian secara ilmiah yang paling sering digunakan yaitu ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian lebih intensif. Namun, pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu berbeda. Perbedaan itu terlihat jelas dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim
arti bersinonim arti, sedangkan arti material kedua mempunyai perbedaan. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dengan kata lain, ilmu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Demikian juga pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan. Istilah pengetahuan sangat luas maknanya. Oleh karena itu, tambahan kata ilmu dapat mempersempitnya. Kemudian kita akan membahas tentang definisi-definisi. Pengetahuan yaitu adalah persepsi subjek manusia atas objek real dan gaib atau fakta. Kemudian ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku universal dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Kemudian filsafat ilmu pengetahuan yaitu cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tersebut. Jadi, filsafat ilmu pengetahuan mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Filsafat ilmu pengetahuan disebut juga kritik ilmu karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasional dan otonominasi dalam mengkritik dogma-dogma dan tahayul. Kemudian kita akan membahas tentang objek dan kegiatan filsafat ilmu pengetahuan. Setelah menjelaskan tentang pengertian filsafat sebagai pendekatan yang digunakan dalam membahas ilmu pengetahuan, selanjutnya kita perlu mengetahui hal yang akan dibicarakan atau dibahas tentang objek material, yaitu ilmu pengetahuan. Pembahasan ilmu pengetahuan secara menyeluruh berarti membahas segala macam ilmu pengetahuan, dari bersifat mendasar dan teoritis hingga yang bersifat terapan dan praktis, dari membahas hal-hal yang finis chemis hingga membahas hal-hal yang bersifat psikis serta bersifat mental spiritual. Berdasarkan dua kecenderungan, kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis, serta berdasar adanya berbagai lingkup bidang kajian, maka kita sekelompok adanya berbagai macam jenis ilmu pengetahuan, misalnya ilmu-ilmu yang lebih bersifat teoritis, mencakup fisika, kimia, botani, zoologi, psikologi, sedangkan ilmu-ilmu yang bersifat praktis mencakup pertambangan, farmasi, pertanian, peternakan, psikiatri. Untuk memperoleh gambaran yang utuh menyeluruh serta menemukan ciri khas kegiatan ilmu pengetahuan secara mendasar, kita perlu membandingkan dengan kegiatan-kegiatan manusia lainnya dalam usaha mengungkap pengetahuan dan makna kehidupan. Misalnya pengetahuan sehari-hari, filsafat, agama, serta seni. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diusahakan secara sungguh-sungguh dengan cara atau metode, langkah-langkah serta sarana-sarana yang relevan dan tepat untuk memperoleh pemahaman yang diragukan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan membimbing kita untuk memikirkan dan merefleksikan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Kita diharapkan tidak hanya melakukan kegiatan ilmu pengetahuan
atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang sering tidak kita sadari orientasinya. Dengan pemikiran yang rasional, kritis, logis, dan sistematis, diharapkan kita dapat menemukan kejelasan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dengan segala unsur-unsurnya, serta arah tujuan kegiatan ilmu pengetahuan yang kita lakukan. Dengan pembahasan ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendalam, kita berharap memperoleh pemahaman yang utuh dan lengkap tentang ilmu pengetahuan, serta dapat menemukan ciri-ciri hakiki tentang ilmu pengetahuan. Dengan pemahaman yang lengkap dan tepat tentang ilmu pengetahuan tersebut, kita berharap tidak terbelenggu oleh kebenaran semu yang menyesatkan, melainkan memiliki sikap dan tindakan bijaksana dalam ikut terlibat melakukan kegiatan ilmu pengetahuan. Untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya, kita harapkan yaitu kebenaran dapat diyakini dengan mempertanggungjawabkan, bukan sekadar pengetahuan yang diperoleh secara sepintas lalu saja, yang sebenarnya memang masih sering begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.